Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisalina. Di sini saya akan menjelaskan pembuktian dari teorema limit pusat. Oke, jadi di sini ada teoremanya, yaitu misalkan Y. Di sini ada Y1, Y2, Y3, dan seterusnya. Merupakan peubah acak dengan fungsi pembangkit momennya, yaitu MT. Karena Y-nya ada banyak, di sini ada MT1, MT2, MT3, dan seterusnya. Jika limit N menuju T hingga MT-nya, fungsi pembangkit momen N-nya, itu sama dengan fungsi pembangkit momen MT untuk setiap T bilangan real, maka distribusi fungsi distribusi untuk Yn itu konvergen dengan fungsi distribusi dari Y, di mana N-nya menunjuk T hingga. Oke, untuk membuktikan ini, kita misalkan terlebih dahulu nih. Kita misalkan UN-nya itu sama dengan akar N dikalikan dengan Y bar dikurang mu per sigma. Berdasarkan 7.1, dimana 7.1 mengatakan bahwa Y bar sama dengan 1 per N dikalikan dengan sigma YI, I-nya dimulai dari 1. Kalau Y barnya ini kita masukkan ke UN atau kita substitusikan, maka fungsi UN-nya menjadi ini. UN sama dengan akar M dikalikan 1 per sigma YI dikurangi mu per sigma. Kalau misalkan akar N-nya kita kalikan ke masing-masing, itu akan menghasilkan 1 per akar N dikalikan sigma YI dikurangin N dikali mu per sigma. Oke. Kemudian kita misalkan ZI sama dengan YI dikurang mu per sigma. Kalau misalkan ini sama dengan ZI, maka fungsi UN-nya yang dalam kurung ini berubah menjadi 1 per akar N dikalikan sigma ZI. Di sini jumlah, maka di sini jumlah dari ZI-nya juga. Oke, UN-nya ini ya. Kemudian, karena YI-nya merupakan peubah acak yang independen dan terdistribusi identik, maka ZI-nya juga itu merupakan peubah acak yang independen dan terdistribusi identik juga. Dengan nilai harapan ZI-nya itu sama dengan 0 dan varian ZI-nya itu sama dengan 1. Oke. Karena tadi ZI-nya itu peubah acak yang independen, berarti berdasarkan definisi fungsi pembangkit momen dari sigma ZI-nya itu adalah M sigma ZI. T itu sama dengan MZ1, MZ2, sampai MZ ke N. Dari sini apabila kita kalkulasikan itu akan menghasilkan MZ1T pangkat N. Ini adalah fungsi pembangkit momen dari sigma ZI. Oke. Dari sini kita peroleh nih. Fungsi pembangkit momen dari UN itu sama dengan fungsi pembangkit momen dari sigma ZI. Di mana T per akar N. T-nya ini. Itu sama dengan, karena fungsi pembangkit momen sigma ZI T-nya itu ini, berarti T-nya kita ganti dengan T per akar N. Dan di sini T per akar N, berarti di sini T per akar N. Pangkat N, di sini pangkat N. Oke. Selanjutnya, berdasarkan teorema Taylor, fungsi pembangkit momen Z1 nih, Z1T itu sama dengan Z1 0 ditambah turunan pertama Z1 0T ditambah turunan kedua Z1 epsilon dikalikan T pangkat 2 per 2. Oke, MZ1-nya itu adalah ini. MZ1 0-nya itu sama dengan nilai harapan dari epsilon pangkat 0 dikalikan Z1. Karena ini hasilnya adalah 1, berarti nilai harapan 1 itu sama dengan 1. Untuk turunan pertama dari fungsi pembangkit momen ZI 0 dikalikan dengan T itu adalah ini sama dengan EZI atau nilai harapan
ZI, karena tadi sebelumnya nilai harapan dari ZI itu adalah 0, berarti ini hasilnya 0. Berarti dari sini kita dapat nih MZIT-nya itu, ini hasilnya kan tadi 1, ini hasilnya 0, sama ini turunan kedua dari ZI epsilon dikalikan T kuadrat per 2. Atau bisa ditulis dengan fungsi pembangkit momen ZI-nya itu sama dengan 1 ditambah turunan kedua ZI epsilon per 2 dikalikan T kuadrat, dimana epsilonnya itu sama dengan lebih dari 0 kurang dari T. Ini untuk semuanya dari sini itu sama aja, epsilonnya lebih dari 0 dan kurang dari T. Oke, kemudian sebelumnya kita udah dapet fungsi pembangkit momen UN, itu kan tadi sama dengan fungsi pembangkit momen sigma ZI T per akar N, itu sama dengan MZI T per akar N dipangkatkan dengan N. Karena MZI-nya tadi ini sama dengan ini, berarti kita dapat fungsi pembangkit momen UN T-nya itu sama dengan 1 ditambah turunan kedua dari ZI epsilon ke N per 2 dikalikan T-nya tadi kan ini kita ganti dengan T per akar N dikuadratin dipangkatkan dengan N. Ini adalah fungsi pembangkit momen dari UN. Selanjutnya ini kuadrat ini kita bisa kalkulasikan ke sini, ke dalam sini berdasarkan sifat pecahan itu menjadi 1 ditambah turunan kedua ZI epsilon N per 2 dikalikan T kuadrat per N, karena akar N nya dikuadratin menjadi N dipangkatkan N. Oke, dari sini bisa kita tulis juga menjadi 1 ditambah turunan kedua ZI epsilon per N dikali T kuadrat per 2 per N. Ini dari sini bisa kita tulis menjadi ini, 2-nya naik ke atas. Oke, ini epsilon I-nya itu lebih dari 0 dan kurang dari T per akar N, karena di sini epsilonnya kan lebih dari 0 kurang dari T, T-nya kita ganti menjadi T per akar N. Sini epsilon ke N. Perhatikan bahwa N-nya itu mendekati tahingga, N-nya mendekati tahingga, dan epsilon ke N-nya itu mendekati 0, Karena epsilon N-nya mendekati 0, maka si turunan MZI epsilon ke N T kuadrat per 2 itu mendekati turunan kedua ZI turunan kedua dari fungsi pembangkit momen ZI ini 0. Karena tadi ini mendekati 0, epsilon N-nya dikalikan dengan T kuadrat per 2. Ini menjadi, karena turunan kedua itu sama dengan ini fungsi harapan ZI kuadrat dikalikan T kuadrat per 2. Oke. Karena ZI kuadrat itu sama dengan varian, dan variannya itu sama dengan 1, maka ini menjadi turunan kedua ZI epsilon N T kuadrat per 2 itu mendekati T kuadrat per 2. Ini kita substitusiin 1 dikali T kuadrat per 2 menjadi T kuadrat per 2. Oke, selanjutnya di sini fungsi pembangkit momen UN-nya menjadi 1 ditambah ini per N dipangkatkan dengan N. Tadi sebelumnya udah ya yang ini. Oke, kita lihat lagi, karena limit N mendekati tahingga dari Bn itu sama dengan B, dan limit N mendekati tahingga dari 1 ditambah Bn per M dipangkatkan dengan N itu sama dengan eksponen pangkat B. Kita lihat ke sini, apabila kita misalkan ini sama dengan Bn, misalkan turunan kedua dari ZI epsilon N dikalikan T kuadrat per 2, ini kita misalkan sama dengan Bn, maka fungsi limit N menuju tahingga
fungsi pembangkit momen dari UN ini itu menjadi limit n menuju hingga ini kita masukin, kita substitusiin fungsi pembangkit momen UN-nya. Karena ini kita misalkan Bn, berarti ini menjadi T kuadrat per 2. Limit n menuju hingga 1 tambah T kuadrat per 2 per n dipangkatkan dengan n. Berdasarkan ini, sifat yang kedua ini, karena limit n menuju hingga ini sama dengan eksponen pangkat B, ini bentuknya sama kayak ini, maka ini menjadi eksponen pangkat T kuadrat per 2. Karena limit fungsi pembangkit momen UN itu sama dengan eksponen T kuadrat per 2, berarti ini membuktikan bahwa teorema limit pusat ini bernilai benar. Oke. Mungkin segitu aja penjelasan pembuktian dari teorema limit pusat. Cukup sekian, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.